Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi rezeki di antara hamba-hambanya. Ada yang dilapangkan dan ada pula yang disempitkan rezekinya. Hal ini diartikan agar kita sebagai hambanya dapat mengambil suatu hikmah yang sempurna. Karena seluruh alam semesta ini miliknya, dan semua keputusan pengaturan yang akan terjadi kita harus tunduk dan patuh. Adapun bagi orang yang ditakdirkan miskin, maka di antara hikmahnya, agar hamba yang miskin tersebut merasa senantiasa bersyukur atas nikmat yang ia peroleh dan selalu merasa butuh kepadanya. Assalamualaikum, nama saya Pak Karti, saya dari Debekan RT 03. Kebetulan saya sebagai orang tunanetra, umur 51. Di sini tempat bandara Sungai Kecil. Saya tinggal di sini cuma dengan kakak saya. Kerjaannya bersih-bersih di makam Untoroloyo. Aktivitas saya ngamen dan pijet di tempat sekolah di Serengan, Tipas. Pelanggan saya dari kanan kiri saja, belum tenar. Pak Sukardi adalah satu dari di antara mereka yang mendapat ujian kesempitan harta. Ia tinggal di daerah bantaran Sungai Kecil dan menempati gubuk kecil seadanya. Pak Sukardi berumur 51 tahun. Kebetulan ia mengalami keterbatasan fisik. Penglihatannya buta sejak usianya beranjak 3 tahun. Pekerjaan sehari-hari Pak Sukardi sebagai tukang pijat. Biasanya, warga setempat datang ke gubuknya sembari memijat dan merilekskan badannya. Profesinya memijat telah ia jalani sejak tahun 89 lalu hingga sekarang. Nasib Pak Sukardi memang tidak seberuntung orang lainnya. Mendiami rumah di bantaran sungai memang bukan pilihan hidupnya. Sebelumnya, ia tinggal di salah satu kebun milik warga. Dikarenakan kebun tersebut sudah dimiliki perusahaan, ia terpaksa disuruh pergi dan harus pindah. Lantas, ia membangun rumah seadanya di bantaran sungai dengan seng dan bambu bekas. Di dalam rumahnya yang ia tinggali sangat minim penerangan. Lantainya pun masih tanah dan hanya ada kasur yang telah usang. Ya, apa saja bisa Pak, alhamdulillah. 89 sampai saat sekarang. Baru 5 tahun, sampai sekarang baru 5 tahun. Sebelumnya saya di dalam kebun. Di dalam kebun itu, kebunnya punyaannya jerapah. Lalu saya disuruh pergi. Ada tanah yang tidak, ada yang mau menghuni, lalu saya jadikan tempat tinggal berteduh sementara. Saya mengerjakan aktivitas yang kalau yang pijet ya kalau ada yang manggil. Aktivitas saya yang amen itu kalau ada yang mendatangi teman ya saya ikut. Kalau enggak ya enggak Om. Ya enggak tentu Om. Masalahnya gini, kalau orang pijet itu masa tiap hari capek, kan tunggu kecapean mereka. Dia capek baru panggil saya gitu. Ya itu enggak pasti. Ada yang kalau ya di sini ya di mana ya Om ya. Saya enggak karena pokoknya saya diberi berapa saya terima. Hanya sama teman mau narik kan enggak tega. Sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Harus memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Apapun usahanya, dilakukan demi kelangsungan hidupnya untuk bertahan. Begitu pula yang dialami oleh Sukardi. Lelaki paruh baya ini sangat butuh perhatian. Di tengah keterbatasan fisiknya, ia mampu bertahan dengan segala kondisi yang dialami. Bahkan,
Ketika jasa pijatnya sepi, ia terpaksa harus mengamen. Mau tidak mau, ketetapan takdir yang sudah ditetapkan Tuhan kepada setiap hambanya harus ia terima. Kehidupan sehari-harinya terkadang ia habiskan untuk melamun di kursi di samping rumah. Akibat penglihatannya yang buta, menjadikan Pak Sukardi tidak maksimal dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari. Aktivitas masak sendiri, ya usahanya ngamen Pak. Kemana aja yang dituju mana, yaitu saya dengan yang namanya Yudi, teman saya, rumahnya Bedeng, Kerajaan. Ya sungguh kalau dirasakan ya terlalu sulit Om. Tapi yang itu sudah namanya takdir yang kuasa ya, apalagi kesulitannya ya sebenarnya ya gimana ya, nggak bisa dirasakan ya. Nah kalau dirasakan ya dimana lagi Om. Ternyata ya nggak bisa apa-apa. Yang penting masih sehat berjalan. Cacat tunanetra sejak tahun 75. Tahun 75 sampai sekarang 51. Usia 3 tahun Pak. Dengan segala kondisi keterbatasan yang dialami, Pak Sukardi masih bersyukur hingga sekarang karena masih diberi kesehatan dan menjalani kehidupan sehari-hari di gubuk seng bekas miliknya. Segala aktivitas, mulai dari mencari air, memasak nasi, makan dan minum ia lakukan sendiri. Ia berharap dan berdoa agar di kemudian hari akan ada bantuan untuk rumahnya bagi siapapun yang ingin membantunya. Pak Sukardi selalu khawatir rumah yang ia tempati sekarang sudah tak layak huni, apalagi sangat dekat dengan pepohonan. Jika ada angin dan hujan, rumahnya akan terkena langsung imbasnya. Ya gimana ya Pak ya, kalau saya nggak ingat tuh. Kalau saya itu sejak melihat itu ingat, tapi ya gimana ya, masih kecil lah, tapi kan tetap saya tetap ingat ya, kalau saya melihat. Lama-kelamaan saya itu kok seperti ada orang tua itu yang apa ya, memberi obat tetes loh. Itu kok semakin nggak melihat lah. Itu saya umur 5 tahun itu baru sudah lanjut sampai sekarang. Ya bersyukur sekali, tidak pernah menyerah. Alhamdulillah nggak pernah menyerah Om. Allah membagi rezeki di antara para hambanya agar tegak maslahat agama dan dunia mereka. Kalau seandainya semua hambanya kaya, tentu banyak di antara mereka yang akan bertindak melampaui batas lagi sewenang-wenang. Namun jika semua hambanya dijadikan miskin, akan banyak urusan yang terbengkalai. Karena banyak urusan umat ini yang memerlukan harta dalam jumlah yang banyak. Allah sendiri tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan seseorang tersebut. Seperti kata pepatah, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam berusaha, maka akan mendapatkan yang dia inginkan. Kesungguhan untuk mengubah diri sendiri, kesungguhan untuk mencari nafkah, dan kesungguhan untuk meraih ridho ilahi. Baik sahabat bersama berbagi sama, kali ini kita berada di daerah Debekan, tepatnya di daerah Mojosongo. Kita akan bersilaturahmi ke keluarga Bapak Kardi. Beliau seorang penyandang tunanetra. Bagaimana kondisi keluarganya? Saksikan yang satu ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Pak Karti, nggih? Iya. Pak Karti, kalau boleh tahu di rumah sini sama siapa saja, Pak? Sama kakak, cuma tinggal kakak saya. Jadi 2 orang. Oh, yang bersama Pak Karti 2 orang ya? Iya. Saya panjenengan. Kalau boleh tahu orang tua panjenengan? Orang tua udah meninggal semua sejak. Meninggal. Ya, mohon maaf, Pak. Iya. Kalau boleh tahu ini daerah mana, Pak? Kalau ini daerah Debekan Mojosongo. Debekan, nggih, masuknya Mojosongo. Iya. Ini sudah berapa lama Bapak tinggal di sini? Saya tinggal di sini sejak 74. Cukup lama ya, Pak ya. Iya. Cukup lama. Ini hak milik sendiri atau kalau boleh tahu rumahnya ini? Kalau ini ya saya kira Om kan itu kan saya dulu itu kan tempat tinggal saya kan di dalam kebun itu. Oh, di dalam kebun. Iya. Masih di sekitar sini ya, Bapak? Iya. Tapi setelah kebun itu dibakar, ya kan, ini kan tidak tercantum oleh yang punya. Iya. Ya, ini kan sisa gitu. Ya. Sisa di dalam tanah, tapi itu apa ya, yang itu sudah diukur memang itu tanahnya berapa, itu memang segitu. Ini kan sisa. Iya. Iya. Ya, tapi sisanya itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Iya, makasih. Ya. Kalau boleh tahu Pak Karti ini kesibukan di rumah apa? Kali ya ibuan di rumah ngamen sama pijat. Tapi ya sudah saya syukuri omong. Iya. Kalau boleh tahu ngamennya daerah mana saja, Bapak? Ya sekitar Solo aja. Sekitar Solo. Iya. Dengan keterbatasan panjenengan sekarang ini mungkin masih dititipi ujian Amin. seperti ini. Gimana cara menjalani aktivitas itu? Ya tetap saya tenang saja. Enggak ada apa ya, yang saya maksud gitu, enggak ada pikiran yang jelek itu enggak ada. Tetap semangat ya, Pak? Iya, tetap semangat. Iya. Karena kita sebagai manusia tetap suruh ikhtiar ya, Pak ya. Betul. Terus berusaha. Betul. Walaupun apapun ujiannya tetap diusahakan. Iya, saya tetap tabah. Motivasi apa Bapak kok bisa tetap semangat seperti ini? Iya, itu karena sudah apa ya, sudah menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliaulah yang menciptakan saya begini, malah apalagi nggak ada orang yang bisa berdaya melawan mereka. Kalau boleh tahu suka dukanya panjenengan ketika menjalani ngamen sama pijat ini apa, Bapak? Ya biasa saja Om, tapi ya itu ya cumanya apa ya, hanya sekedar untuk buat beli makan apa yang disuka, kan bisa tercapai kalau saya masih semangat ingin mencari uang gitu Om. Tentunya didampingi saudara panjenengan ya, Pak ya. Iya itu. Rumah kedua saudara yang selalu mensupport, betul Om. yang membuat jenengan semakin semangat terus berikhtiar, berusaha. Iya, iya. Iya, benar-benar. Iya. Lalu di rumah ini jenengan kan bersama saudara ya? Iya, benar. Ini kaitannya sama masak, sama mencuci. Iya. Bagaimana Bapak? Emang yang masak kakak saya, yang mencuci ya sendiri. Iya. Masalahnya nanti tidak kasihan kakak saya, udah capek, masa saya merepotkan lagi. Ya kan? Saya terbayang mencuci sendiri, nggak apa-apa, itu sudah. Saya dikasih sehat. Ya, kalau boleh tahu, panjenengan ketika beraktivitas itu ada alat bantu mungkin seperti tongkat? Ada. Ada. Tapi kalau jarak jauh, kalau cuma sekitar kanan kiri di sini nggak usah. Ya, kalau sekitar 20 meter gitu nggak pakai tongkat nggak apa-apa. Ya, ketika panjenengan dititipi ujian seperti ini sejak kapan Bapak?
Gimana? boleh tahu sejak kapan panjenengan menyandang tunanetra ini? Saya menandang tunanetra sejak tahun 73. Cukup lama. Ya cukup lama sampai saat sekarang ini. Tapi ada semangat berharap kesembuhan ini panjenengan? Ya gimana ya Om ya, kalau itu ya Ada keinginan. kalau saya Om, kalau saya loh ini pribadi saya sudah menyerah, nggak berharap. Ya, saya nggak berharap. Apapun kondisinya tetap Ya disyukuri. tetap itu betul. Iya. Betul Bapak. Lalu harapan Bapak untuk masa depan panjenengan ke depannya. Oh maaf, saya kalau boleh berbagi dengan kami, Bapak sudah berkeluarga? Belum. Alhamdulillah belum. Insya Allah sebentar lagi nggih Bapak ya. Alhamdulillah amin. Allah jodoh dunia akhirat. Amin. Ya, amin. Soalnya panjenengan optimis terus, otomatis pendamping hidup tetap optimis nggih Iya, Bapak. iya, Ya, iya. Masya Betul. Allah. Dan ini harapan panjenengan, harapan Pak Karti untuk keluarga bersama saudara panjenengan dan juga kedepannya panjenengan, perjalanan kedepannya ini harapan panjenengan apa Bapak? Kalau saya itu gini loh Om, kalau saya boleh cerita ya Om. Iya. Itu harapannya tempat tinggalku ini sudah tidak layak untuk dipakai. Itu kesulitan untuk kita itu mau mengubah rumah ini. Ndak mampu semua karena dikarenakan ndak bekerja semua. Lah yang ditakutkan kalau nanti musim hujan. Kalau musim hujan zaman sekarang kan menakutkan. Yaitu kalau ada apa itu puting beliung itu kan kayak ini cedak pohon semua. Dan mengingat ini panjenengan juga pinggir kali ya Bapak Ya, nggak layak dipakai itu. Ini jane mau dibenahi lah, nggak punya aman semua. Ini apa ya, kalau mau beli bambu aja kesulitan. Ya, ini kalau boleh tahu panjenengan malam tidur di mana Bapak? Saya ya di dalam sini. Di dalam ya. Di dalam kadang di luarnya. Ini tempat tidur saya. Dan juga satu rumah sini berbagi dengan saudara panjenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama ini bisa ya Bapak ya. Iya, saya harap rumah saya ini siapapun yang ingin membantu gitu loh Om. Yang saya minta doa tiap malam itu. Karena tidak layak dipakai, tidak mampu sendiri mengubah rumah. Cuma itu Om. Yang penting panjenengan tetap sehat. Alhamdulillah Om juga balik ya. Istighfar. Ya. Tetap sehat, tetap berusaha, berikhtiar dan Amin. insya Allah mendapatkan hasil terbaik ya Pak. Amin Om. Bisa dikabulkan merenovasi Amin. rumah panjenengan insya Allah lebih layak lagi nggih. Amin Om. Baik Pak Karti, kami dari TV 10 sudah diberi izin silaturahmi ke rumahnya panjenengan, melihat berjumpa panjenengan sehat, keluarga panjenengan sehat. Ini rasa syukur, terima kasih kami panjenengan meluangkan waktu untuk berbagi dengan kami. Ini ada rezeki dari Allah melalui TV 10 ya Pak. Nanti insya Allah bisa meringankan di kebutuhan keluarga Pak Karti nggih. Bapak kami bisa terima nggih. Iki nggih Pak. Lalu ini ada beras Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ada sedikit Bapak, ada rezeki dari Allah melalui TV 10. Terima kasih. Semoga bisa meringankan kebutuhan keluarga panjenengan. Terima kasih semuanya semakin ya Om. Semangat Om. bekerja berikhtiar, mudah-mudahan panjenengan sehat dan insya Allah Kasih ya, dikabulkan Om. untuk merenov rumah panjenengan ya. Sebaliknya Om ya saya dikasih sehat oleh Allah ya Om. Amin, Semuanya yang hadir di sini saya mengucapkan terima kasih. Amin, sami-sami. Nggih, matur sembah nuwun Pak Karti. Kula pamit riyen. Alhamdulillah, makasih. Insyaallah lain waktu saged silaturahmi melih nggih. Iya. Sehat-sehat. Makasih Om. Sebalik ya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tugas manusia adalah berusaha dan berikhtiar dan berharap hasil yang terbaik atas usaha yang diikhtiarkan. Seperti pepatah Arab mengatakan, manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti cita-citanya akan tercapai, mendapatkan hasil yang terbaik tentunya. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga Bapak Kardi. Bapak Kardi, seorang penyandang tunanetra, masih menjalani aktivitas sehari-hariannya sebagaimana pada umumnya. Dan bahkan Bapak Kardi menjalani aktivitas bekerja di luar sebagai pijat, jasa pijat, dan tentunya seorang pengamen. Suka duka yang beliau alami tentunya dijalani penuh dengan kesabaran dan berharap hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya didampingi oleh kedua saudara di rumah yang mensupport agar Bapak Kardi semangat untuk menjalani kehidupan ini. Saksikan bersama Berbagi Sesama di episode selanjutnya hanya di TV 10.